Hal yang paling menarik di sini karena terjadi kehebohan di mana di antara mereka itu terjadi ketegangan-ketegangan akibat ada pemasangan bendera yang itu disinyalir mirip bendera salah satu ormas yang sudah dibubarkan di Indonesia ini sudah terlarang. Kita nggak mau. Antum sayang Pak Anies. Kalau antum sayang sama Pak Anies, jangan nggak bisa. Antum sayang Pak Anies. Bukan antum sayang Pak Anies. Kita nggak mau kita Pak Anies. Sebaiknya. Kalau kita sayang Pak Anies, antum panitia bukan? hari ini. Ya, Kalau peserta udah diam. Jangan ngomong antum. Artinya jangan iman dia sendiri kita bendera la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak mau kita nggak merah. Kita punya kantor Pak Anies. Udah diturunin. Kalau diturunin kita tetap di sini. Udah diturunin silakan. Sekarang Izin. Bukan antum sayang Pak Anies. Kita nggak mau kita Pak Anies. sebaiknya. Kalau kita sayang Pak Anies, Antum panitia bukan? hari ini. Ya, Kalau peserta udah diam. Jangan ngomong antum. Artinya jangan iman dia sendiri kita bendera la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak mau kita nggak merah. Kita punya kantor Pak Anies. Udah diturunin. Kalau diturunin kita tetap di sini. Udah diturunin silakan. Sekarang Izin bendera merah putihnya saja ya. Ya bendera merah putih. Nggak usah diributin, cabut. Kami, rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, dengan ini menyatakan dan mendeklarasikannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di Hamsa Gantarang. Kali ini kita akan informasikan sebuah informasi yang cukup unik ya, sebuah acara di ibu kota di salah satu hotel berbintang di Jakarta yang merupakan acara salah seorang tokoh yang saat ini begitu diidolakan oleh banyak kalangan, yakni sebuah acara deklarasi calon presiden Bapak Anies Baswedan. Begitu pemberitaan yang mulai viral di berbagai media sosial. Dan acara itu ternyata begitu menghebohkan ya. Begitu menarik perhatian publik. Acara yang dihadiri oleh banyak masyarakat, banyak warga. Kalau kita lihat dari pakaian mereka, rata-rata menggunakan pakaian gamis dan bersorban, sebagian berkopiah. Tidak hanya sampai di situ, bahwa hal yang paling menarik di sini karena terjadi kehebohan di mana di antara mereka itu terjadi ketegangan-ketegangan akibat ada pemasangan bendera yang itu disinyalir mirip bendera salah satu ormas yang sudah dibubarkan di Indonesia ini sudah terlarang, yakni bendera Hizbut Tahrir Indonesia atau bendera HTI. Sebuah bendera yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya di sini menariknya, kenapa jika mereka itu memperjuangkan sebuah ide sistem Islam di negara ini, lalu kemudian harus menghebohkan atau berbeda pendapat soal keberadaan bendera di acara deklarasi Bapak Anies Baswedan.
Ini yang jadi pertanyaan bagi kita semua. Ada apa di antara mereka? Dan bahkan mereka begitu ribut-ribut. Ada yang mengatakan, kalau Anda sayang Pak Anies, kenapa Anda pasang bendera-bendera begitu? Anda akan merugikan Pak Anies. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, sebenarnya yang menjadi problem, kenapa kemudian bendera itu ditolak? Jika kita memahami bahwa bendera itu adalah kain yang bertulis kalimat mulia, kalimat la ilaha illallah, yang merupakan kalimat tauhid, yang merupakan salah satu prasyarat seseorang ketika hendak masuk Islam wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi ini kemudian menjadi polemik. Kenapa? Karena ternyata bahwa di antara mereka juga ada kelompok-kelompok yang sengaja ingin mencari atau berlindung di balik kebesaran nama Pak Anies. Sebagaimana kita ketahui bahwa kelompok-kelompok Hizbut Tahrir dan kelompok-kelompok yang selama ini getol untuk kemudian memperjuangkan khilafah itu sudah dibubarkan oleh negara, dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan secara legal formal, tidak punya lagi sebuah wadah untuk kemudian mereka bisa beraktivitas dengan baik. Dan momen Pak Anies ini dimanfaatkan oleh mereka untuk kemudian mencari kawan atau mencari teman. Tetapi sayang karena sebagian orang-orang Pak Anies kemudian memahami itu semua dan tidak suka dengan cara-cara seperti itu. Antum sayang Pak Anies. Bukan, antum sayang Pak Anies. Panitia acara deklarasi bersih tegang dengan anggota lainnya saudara untuk meminta bendera dengan kalimat tauhid. Bendera dengan kalimat tauhid akhirnya diturunkan dari panggung deklarasi saudara. Ada 4 bendera berkalimat tauhid hitam putih sempat terpajang di panggung acara. Bendera ini terpasang bersanding dengan bendera merah putih. Seperti apa polemik dalam pertemuan itu dan seperti apa pandangan publik, mari kita saksikan pandangan-pandangan mereka tentang acara yang begitu menghebohkan publik Jakarta dan juga publik Indonesia. Mari kita saksikan bersama. Bahas peristiwa yang lagi viral, yang lagi unik di Jakarta pada pagi ini di sebuah hotel berbintang 4 Hotel Bidakara di Jakarta. Ada acara deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Majelis Presiden. Yang menarik dari para hadirin adalah mereka memakai gamis, memakai jubah, baju panjang berwarna putih, memakai sorban, dan kalau kita amat-amati persis pakaian dari orang-orang Arab di Timur Tengah, khususnya dari Arab Saudi. Mereka secara tegas menyatakan Anies. Yang menarik, ada keributan di antara mereka ketika ada 4 bendera berwarna hitam dan berwarna putih yang oleh mereka selama ini disebut sebagai bendera tauhid atau bendera Rasulullah atau bendera Islam ada di panggung pencapresan itu. Tapi ada juga yang menolak sampai ribut-ribut, kalau antum sayang sama Pak Anies, bendera itu harus disingkirkan, kata orang yang menolak. Ini yang membuat kita heran. Kalau benar bendera hitam dan bendera putih itu yang memang bertuliskan kalimat tauhid, ada kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan khat sulusi, dengan font berbentuk sulus, kenapa mereka harus menolak? Padahal yang umum bendera itu
dipakai oleh kelompok ormas terlarang seperti Hizbut Tahrir dan kelompok teroris dunia Al-Qaeda yang menggunakan jenis warna bendera yang sama, bendera hitam dan bendera putih. Benar, di bendera itu ada kalimat tauhid, tetapi kelompok Hizbut Tahrir dan kelompok teroris seperti Al-Qaeda membajak kesucian kalimat tauhid, kesucian kalimat syahadat sebagai kedok untuk tindakan makar mereka, untuk tindakan kekerasan dan terorisme mereka. Kalau benar kelompok ini ingin mengatasnamakan Islam dan umat Islam, kenapa bendera itu harus disingkirkan? Ternyata ada keterbelahan, ada keributan di antara pendukung Anies Baswedan, ada yang ingin tetap menggunakan agama, menggunakan Islam, menggunakan bendera tauhid sebagai alat politik pencapresan dan dukungan kepada Anies Baswedan. Tapi ada pihak yang ingin cuci tangan, yang ingin membersihkan diri, membersihkan Anies Baswedan dari pengaruh-pengaruh kelompok-kelompok radikal itu. Cuma sayangnya dramanya kurang rapi, skenarionya kurang rapi, sehingga yang terjadi keributan di antara mereka sendiri. Dibebaskan seolah-olah Anies tidak didukung oleh kelompok ormas terlarang. Ini menurut saya pura-pura. Ini saya kira ada hubungannya dengan Khilafatul Muslimin. Mereka mulai ketar-ketir ini. Para pendukung Khilaper, ex-ormas HTI yang sudah dilarang di tanah air ini, ex-FPI ini saya kira sudah mulai berpikir ketar-ketir untuk menyelamatkan diri pasca ditangkapnya gerombolannya Khilafatul Muslimin termasuk Abdul Qadir Hasan Baraja. Mereka sedang khawatir saya kira, karena sama-sama pengusung khilafah. Jadi ini yang PR berat aparat keamanan nih. Kalau mau tegas untuk menegakkan NKRI, menjaga Pancasila, maka ketegasan yang sama juga harus berlaku bagi ormas-ormas yang lain, bagi pengusung khilafah yang lain, tidak hanya pengusung khilafah di barisan Khilafatul Muslimin. Kalau Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai pimpinan Khilafatul Muslimin ditangkap karena persoalan melawan Pancasila, karena persoalan tidak sesuai dengan Pancasila, visi misi khilafahnya, maka pimpinan pentolan ormas-ormas yang sudah dilarang sebelum ini juga harus ditangkap. Nah, saya kira terkait dengan hal ini, sehingga kemudian membuat dramatisasi, masak sendiri, men-setting sendiri, dicuci sendiri. Ayo, oke? Kecintaan kita satu sama lain, dikarenakan ya kita umat Islam harus saling mengingatkan apabila ada kesalahan di umatnya. Itu bentuk kecintaan aja, tidak ada suatu masalah besar di sini. Jadi itu bukan suatu hal, menurut saya bukan satu hal yang sifatnya dibesar-besarkan. Itu hanya bentuk kecintaan kita untuk saling mengingatkan. Jadi seperti itu.